Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Semoga kalian bisa mengikuti dengan maksimal. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, subtema 2, dan ada di tema 1. Kita di sini diawali dengan sebuah gambar. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena itu semua tergantung dari manusia yang mengolahnya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah gambar di daerah pegunungan. Bisa jadi ini adalah perkebunan, bisa perkebunan teh atau mungkin perkebunan yang lainnya. Semua ini bisa disebut sebagai sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi ingat, sebagai manusia, kita harus memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh terlalu serakah, karena itu bisa merusak keseimbangan alam. Kalau alam sudah rusak, lalu mereka mulai marah, terjadi banyak bencana, apa yang bisa kita perbuat? Kita lanjutkan. Di sini bisa kalian lihat sendiri di buku tema kalian. Saya hanya sedikit menggarisbawahi saja. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu penduduknya sangat besar, yakni sekitar 254 juta jiwa. Oke, nanti kita bahas apakah sekarang masih sama seperti ini jumlahnya. Kita bahas nanti. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, perhatikan. Di sini kita diminta untuk mengamati persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian lihat, ini namanya adalah peta persebaran penduduk. Jadi, warna pada masing-masing pulau atau masing-masing provinsi itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Dari mana kita bisa melihatnya? Kalian bisa melihatnya di sini. Ini ada warna mulai merah sampai hijau, itu artinya menandakan kepadatan. Apa itu artinya kepadatan? Yaitu perbandingan antara luas wilayah dengan banyaknya penduduk. Sebagai contoh, saya beri gambaran begini. Ada sebuah ruang kelas di sekolah, satu ruang kelas, itu diisi oleh 20 anak. Yang satunya lagi, ruang kelas juga besarnya sama dengan yang pertama tadi, tetapi diisi oleh 35 anak. Maka kepadatan ruang kelas tadi yang lebih padat adalah yang ruang kelas yang kedua, karena isinya ada 35 anak. Sedangkan yang kelas pertama isinya cuma 20 anak. Jadi itu gambaran kecil. Jika kita masukkan ke provinsi seperti ini. Luasnya besar, lalu jumlah penduduknya juga banyak. Kita bagi, maka yang berwarna paling merah adalah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat. Pulaunya kecil, penduduknya banyak. Bandingkan dengan yang Kalimantan atau Papua. Pulaunya sangat besar dan penduduknya tidak seberapa banyak. Jadi kepadatannya tidak seberapa padat. Itu gambarannya. Tapi ingat, ini adalah data menurut
BPS tahun 2010. Apakah masih relevan digunakan tahun 2021? Baiklah, mari kita bahas. Ternyata data ini sudah kurang relevan karena datanya sudah pada tahun 2010, kira-kira sudah 11 tahun yang lalu. Maka sebagai pembelajaran, kita bisa mencari informasi dari sumber lain untuk mencari data terbaru tentang kepadatan penduduk. Di mana kita bisa mencarinya? Kita bisa gunakan Google. Lalu setelah kita masuk ke Google, kita bisa klik kepadatan penduduk Indonesia 2021. Maka akan muncul yang paling atas adalah www.bps.go.id. Ini adalah website resmi dari pemerintah untuk sensus penduduk. Setelah kalian buka, akan tampil seperti ini. Ya, kira-kira nanti munculnya seperti ini. Di sini banyak dijelaskan mulai dari awal sampai sini. Kita fokus pada ini dulu. Perhatikan sini. Ini adalah jumlah penduduk hasil sensus mulai dari tahun 1961. Bisa kita lihat. Di sini waktu itu 97 juta. Ini karena ini ada juta jiwa, maka ini dibaca 97 juta. Kemudian 10 tahun berikutnya menjadi 119 juta. Berikutnya seperti ini sampai tahun 2010 itu seperti tadi 237 juta. Sekarang info terakhir adalah tahun 2020 sudah mencapai 270 juta jiwa. Jadi di Indonesia sangat-sangat besar sekali penduduknya. Lalu sekarang kita lanjut ke belakang. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini. Menurut pulau, yang terpadat masih tetap, yaitu Pulau Jawa. Sekitar ada 150 juta jiwa di Pulau Jawa. Diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan terakhir adalah Maluku dan Papua. Jadi ini sebaran penduduk di antar pulau. Kita lanjutkan ke bawah. Kita lanjutkan ke persebaran provinsi. Oh, kelebihan. Ya, ini dilihat. Di sini provinsi yang paling padat atau paling banyak orangnya yaitu adalah Jawa Barat. Diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi, dan seterusnya sampai yang paling kecil adalah Kalimantan Utara. Jadi bisa kita lihat bahwa dari data ini persebaran penduduk di Indonesia itu masih belum merata. Jadi jika kalian tinggal di Jawa Timur, maka kalian adalah satu dari 40 juta orang yang ada di Jawa Timur. Kita lanjutkan ke buku tadi. Jadi untuk pertanyaan ini bisa kalian jawab sendiri dengan melihat video yang tadi. Ini ada persebaran suku-suku. Jadi ada bermacam-macam suku yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini bisa kalian hubungkan dengan menarik garis sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Contoh misalkan kita ada Pulau Jawa. Pulau Jawa yang paling cocok Pulau Jawa ini memakai baju kebaya dengan kerisnya. Berarti kita tarik, luruskan dengan Pulau Jawa. Lalu ada yang menggunakan penari. Ini sudah terkenal. Ini dari Bali. Kita tarik mana Pulau Bali? Ini. Kita tarik. Dan begitu pun dengan seterusnya.
Misal ini seperti dari Papua, bisa kita tarik di Papua, tarik ke bawah, dan lain sebagainya. Bisa kalian teruskan sendiri. Nah, baiklah, sekarang kita berdiskusi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Jadi, untuk persebaran agama ini bermacam-macam. Hampir di semua pelosok di Indonesia ada 6 agama ini. Tetapi itu semua persentasenya berbeda. Ada yang lebih banyak Islamnya, ada yang lebih banyak Katoliknya, ada yang lebih banyak Buddhanya, Kristennya, Hindunya, dan Konghucunya. Jadi bermacam-macam. Kita lanjutkan ke kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi kita beragama di Indonesia itu harus rukun. Mengapa kok harus rukun? Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tidak rukun, kita tidak bersatu, bukan tidak mungkin kita akan hancur, kita akan runtuh. Maka dari itu, supaya kita kuat, supaya kita teguh, kita harus memperkuat rasa toleransi antar agama. Jadi, kepada teman yang berbeda agama, kita harus saling bertoleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Supaya tidak terjadi terpecah belah. Ini ada sebuah teks, bisa kalian baca. Dan pada teks ini, pada setiap paragrafnya itu terdapat ide pokok. Sama seperti kemarin. Contoh, ide pokok paragraf 1 yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Jadi ini hanya ide pokok. Boleh singkat, boleh panjang. Yang penting ide pokoknya itu terangkum. Nah, untuk menjaga kerukunan, kita bisa menerapkan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Mulai dari sila pertama, kedua, sampai kelima. Sila pertama bisa berupa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menghargai keyakinan orang lain. Meskipun mereka berbeda dengan kita keyakinannya. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus mempunyai rasa adil dan adab yang bagus, yakni sikap yang bagus, sikap kepada sesama manusia. Harus saling tolong menolong, saling membantu, dan lain sebagainya. Sila ketiga ini adalah persatuan. Jadi kita lebih mengutamakan persatuan umum. Artinya kita lebih mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan umum, daripada kepentingan kita sendiri. Berikutnya yang sila keempat yaitu musyawarah mufakat. Jadi saat ada masalah atau apa, ada baiknya atau seyogyanya atau sewajarnya kita selesaikan dengan musyawarah, dengan kepala dingin, dengan rendah hati. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya saling baku hantam. Jika sila keempat ini bisa kita terapkan, insya Allah negara ini akan damai. Dan terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang mungkin akan agak sulit diterapkan karena di Indonesia ini sangat luas. Jadi untuk menyamakan keadilan sosial mulai dari Sabang sampai Merauke itu diperlukan kerja yang sangat keras. Tapi kita tetap harus yakin dan optimis bahwa sila kelima akan bisa kita laksanakan dengan baik.
Sebagai contoh yang sekarang sedang update, yaitu tentang vaksin. Semoga se-Indonesia bisa mendapatkan vaksin tanpa terkecuali. Itu salah satu contoh sila kelima. Ini ada banyak contoh penerapan Pancasila di sekolah, di rumah, di masyarakat, bisa kita baca sendiri. Nah, ini ada banyak macam-macam. Mengapa kok Indonesia punya banyak perbedaan? Di sini ada salah satu faktornya. Pertama, ada nilai luhur, lalu wilayahnya sangat luas, berupa kepulauan, letak geografisnya dan strategisnya. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benuanya Asia dan Australia. Jadi Indonesia ini terletak di posisi tengah-tengah, makanya disebut strategis. Lalu keempat, jumlahnya sangat besar penduduknya. Ada banyak suku, agama, ras, dan golongan, serta sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang belum kaya, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan hari ini, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.